Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menceritakan seorang ustadz yang bernama Ustadz Halim. Ustadz Halim dikenal sebagai seorang tokoh agama yang disegani di kampungnya. Sejak muda, ia telah mengabdikan diri dalam dakwah dan pembelajaran agama. Penduduk desa memandangnya sebagai sosok yang saleh, penuh hikmah, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Namun, di balik penampilannya yang mulia, Ustadz Halim menyimpan rahasia kelam yang hanya dia dan Allah yang tahu. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah kita menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah kampung di Indonesia, hiduplah seorang ustadz bernama Ustadz Halim yang berumur 35 tahun. Pak Ustadz Halim adalah sosok yang sangat dihormati di kampungnya. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang ustadz yang rajin memberikan ceramah, membimbing anak-anak muda, dan membantu masyarakat setempat memahami ajaran agama dengan lebih baik. Setiap kali dia berbicara di depan umum, suaranya yang tenang dan penuh wibawa selalu membawa kedamaian bagi yang mendengarnya. Warga kampung merasa beruntung memiliki seorang pemimpin agama seperti Pak Ustadz Halim di antara mereka. Namun, di balik penampilannya yang tenang dan berwibawa, Pak Ustadz Halim menyimpan rahasia yang kelam. Meskipun dia sering berbicara tentang kejujuran, kebenaran, dan kebaikan dalam setiap ceramahnya, ada sisi gelap dalam dirinya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan posisinya sebagai ustadz untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang dia harus lindungi dan bantu. Segala sesuatu bermula ketika Pak Ustadz Halim diangkat menjadi pengurus salah satu yayasan yang mengelola dana bantuan untuk anak yatim dan fakir miskin di kampung tersebut. Sebagai pengurus, dia memiliki wewenang untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari sumbangan warga dan dermawan lainnya. Pada awalnya, dia menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan bahwa setiap anak yatim dan orang miskin mendapatkan bantuan yang layak. Namun, seiring berjalannya waktu, godaan untuk memanfaatkan dana tersebut semakin besar. Ustadz Halim mulai merasa bahwa upayanya dalam mengelola yayasan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dia merasa pantas mendapatkan lebih. Dan perlahan-lahan, tanpa ada yang tahu, dia mulai menyisihkan sebagian dari dana tersebut untuk dirinya sendiri. Pada awalnya, jumlah yang dia ambil sangat kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah itu semakin besar. Ustadz Halim mulai menggunakan uang tersebut untuk membiayai gaya hidupnya yang semakin mewah. Dia membeli barang-barang mahal, memperbaiki rumahnya, dan bahkan mengirim anak-anaknya ke sekolah terbaik. Semua ini dia lakukan dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Ustadz Halim tahu bahwa perbuatannya salah. Namun, dia selalu berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pantas mendapatkan uang tersebut. Dia berpikir bahwa setelah bertahun-tahun memberikan ceramah dan membimbing masyarakat, sedikit penghargaan atas usahanya tidak akan merugikan siapapun. Lagi pula, tidak ada yang tahu, dan sejauh ini, tidak ada yang mencurigainya. Namun, di balik ketenangan luar yang dia tampilkan, ada perasaan bersalah yang terus mengganggu hatinya. Setiap kali dia berdiri di depan jamaah untuk memberikan ceramah tentang kejujuran dan keadilan, dia merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Namun, alih-alih menghentikan perbuatannya, Ustadz Halim justru semakin terjerumus dalam kebusukan yang dia ciptakan sendiri. Setiap kali dia merasa bersalah, dia menenangkan dirinya dengan melakukan lebih banyak amal. Dia menyumbang ke masjid, membantu membangun sekolah, dan bahkan mengadakan acara-acara besar untuk membantu masyarakat. Namun, semua itu hanya untuk menutupi perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. Dia berharap bahwa dengan melakukan amal yang lebih besar, dosanya akan diampuni. Puncak dari segala kegelisahan yang dialami Ustadz Halim adalah ketika dia memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh. Dia berharap bahwa perjalanan suci tersebut akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia berharap bahwa setelah pulang dari umroh, dia akan menjadi orang yang baru, seorang ustadz yang benar-benar bersih dan tulus. Perjalanan umroh itu berjalan dengan lancar. Selama di Tanah Suci, Ustadz Halim merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan atas segala dosa yang telah dia lakukan. Di depan Ka'bah,
Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah pulang, dia akan berhenti melakukan perbuatan yang telah mencemarkan nama baiknya sebagai seorang ustadz. Namun, setelah pulang dari umroh, kenyataan berkata lain. Meskipun dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah, godaan untuk kembali melakukan perbuatan buruk masih tetap ada. Tidak butuh waktu lama bagi Ustadz Halim untuk kembali ke kebiasaannya yang lama. Dia kembali mengambil uang dari yayasan, kembali menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Namun, Allah Maha melihat. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasannya. Beberapa bulan setelah kembali dari umroh, Ustadz Halim mulai merasa tubuhnya melemah. Awalnya dia mengira bahwa itu hanya kelelahan biasa, namun kondisi kesehatannya semakin memburuk setiap harinya. Dokter tidak dapat menemukan penyebab pasti dari penyakit yang dideritanya. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya yang dulu bersinar kini tampak pucat dan lelah. Di tengah-tengah penderitaannya, Ustadz Halim mulai merenungkan semua perbuatannya. Dia sadar bahwa penyakit yang dideritanya mungkin adalah hukuman dari Allah atas segala dosa yang telah dia lakukan. Dia berusaha bertaubat, memohon ampunan dengan sepenuh hati, namun rasa bersalah yang telah mengakar dalam dirinya tidak bisa dihapus begitu saja. Semakin hari, kondisinya semakin memburuk, hingga akhirnya dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Dia sadar bahwa semua yang dia lakukan selama ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Semua amal yang dia lakukan untuk menutupi dosanya tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa-dosa besar yang dia lakukan terhadap anak-anak yatim dan orang miskin. Ketika akhirnya ajal menjemput, warga kampung merasa kehilangan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Ustadz Halim. Bagi mereka, dia adalah seorang ustadz yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat yang baik. Namun, kebenaran yang tersembunyi selama ini akhirnya terungkap pada saat kematiannya. Kematian Ustadz Halim membawa duka mendalam bagi seluruh warga kampung. Mereka berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, saat jenazahnya hendak dimakamkan, terjadi sesuatu yang aneh dan mengerikan. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul seekor ular besar yang melingkar di sekitar tubuhnya. Ular itu melilit tubuh jenazah Ustadz Halim. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa ngeri dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang-orang langsung bergegas mengubur jenazah Ustadz Halim bersama ular itu. Bagi mereka, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan Ustadz Halim. Kejadian ini segera menjadi perbincangan di seluruh warga kampung. Banyak yang percaya bahwa ular tersebut adalah pertanda dari Allah akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Namun, beberapa hari setelah pemakaman, anak Ustadz Halim menemukan beberapa dokumen penting di rumahnya. Dokumen-dokumen tersebut adalah catatan keuangan yang menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, Ustadz Halim telah mengambil dana dari sumbangan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Catatan itu mencatat setiap transaksi dengan detail, termasuk jumlah uang yang diambil dan tanggal-tanggal tertentu. Anak Ustadz Halim merasa bingung dan tertekan dengan penemuan ini. Dia tahu bahwa ini adalah beban yang berat untuk dibawa sendiri. Dia memutuskan untuk mengungkapkan penemuannya kepada masyarakat desa dan mengakui segala dosa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dalam sebuah pertemuan desa yang diadakan segera setelah penemuan tersebut, anak Ustadz Halim berdiri di depan semua orang dan dengan penuh air mata menceritakan tentang dokumen-dokumen yang ditemukan. Ia menjelaskan bahwa Ustadz Halim telah melakukan penyelewengan dana dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. "Saya tidak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan suara bergetar. "Saya hanya bisa meminta maaf atas segala perbuatan ayah saya. Saya juga ingin mengembalikan uang yang telah diambil untuk digunakan sebagaimana mestinya." Berita tentang pengakuan ini segera menyebar ke seluruh desa, dan banyak orang merasa kecewa dan marah. Mereka merasa tertipu dan disia-siakan oleh orang yang selama ini mereka hormati. Namun, banyak juga yang merasa bersimpati dan memaafkan, memahami bahwa setiap manusia bisa tergelincir dalam dosa. Setelah pengakuan tersebut, desa mulai berbenah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan cara terbaik untuk mengembalikan dana yang telah diselewengkan dan memastikan bahwa bantuan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin dapat dilakukan dengan benar dan transparan. Masyarakat desa memutuskan untuk membentuk sebuah komite pengelola dana yang baru. Komite ini terdiri dari beberapa orang yang dipercaya dan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kejujuran dan integritas. Mereka mengelola dana sumbangan dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Namun,
Kenangan tentang Ustadz Halim tetap membekas di hati mereka. Bagi sebagian orang, dia tetap dihormati sebagai ustadz yang pernah membimbing mereka. Namun, bagi yang lain, dia adalah contoh dari bagaimana kekuasaan dan godaan duniawi bisa merusak seseorang, bahkan mereka yang dianggap paling suci sekalipun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, apa yang tampak di luar tidak selalu mencerminkan kebenaran di dalam. Kejujuran, integritas, dan ketulusan adalah hal-hal yang harus selalu dijaga, karena pada akhirnya, hanya itulah yang akan membawa kita menuju keselamatan yang sejati. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.